Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi mengenai membangun kecerdasan emosional anak Gen Alpha. Kenapa Gen Alpha? Karena anak-anak SD, SMP sekarang itu adalah anak-anak generasi Alpha. Apa sih generasi Alpha itu? Anak generasi Alpha adalah anak yang lahir di antara tahun 2010 sampai dengan 2024. Sejak lahir, mereka sudah hidup di dunia dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Gadget seperti smartphone pun sudah diperkenalkan kepada mereka. Kemajuan teknologi yang pesat ini kedepannya akan mempengaruhi mereka, mulai dari gaya belajar, materi yang dipelajari di sekolah, sampai dengan pergaulan mereka sehari-hari, termasuk kecerdasan emosinya. Apa sih kecerdasan emosional itu? Pengaruh nggak sih dalam kehidupan kita? Kecerdasan emosi merupakan kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Tak hanya itu, kecerdasan emosional ternyata memegang peranan lebih penting dalam menentukan kesuksesan seseorang. Kecerdasan intelektual atau IQ itu hanya menyumbang 20% saja sebagai penentu kesuksesan seseorang, sedangkan kecerdasan emosional itu sebesar 80%. Kecerdasan dalam mengontrol emosi seseorang sangatlah penting karena mengontrol emosi sangatlah dibutuhkan untuk menggapai kesuksesan. Lantas, bagaimana sih cara membangun kecerdasan emosional anak Gen Alpha ini? Pertama, yaitu membangun kelekatan atau kedekatan dengan anak menggunakan teknik MA atau mendengarkan aktif. Di sini orang tua berperan sebagai pendengar setia semua cerita-cerita anak dalam keadaan apapun. Inti dari teknik komunikasi MA yaitu ada 3. Yang pertama adalah menanyakan perasaan atau kabar, yang kedua adalah menanyakan kejadian atau peristiwa, dan yang ketiganya yaitu problem solving. Oke, kita bahas dari yang pertama, yaitu menanyakan perasaan. Sebagai contoh kasus, ketika misalnya anak yang sedang tidak mau belajar, tidak mau mengerjakan tugas, atau tugasnya tidak pernah selesai, maka yang boleh kita lakukan adalah pertama, tanyakan dulu perasaannya. Nah, apa yang kamu rasakan hari ini? Atau kalau misalnya anak belum bisa melabeli perasaannya sendiri, boleh kita bantu. Misalnya, kamu terlihat sedih hari ini atau kamu terlihat bosan hari ini, dengan seperti itu. Karena ketika belajar, itu yang mempengaruhi perasaan mereka adalah kenyamanan dan energi. Seperti dalam diagram, ketika kenyamanannya rendah dan energinya pun rendah, maka yang akan terbentuk perasaannya adalah di kotak yang warna biru, yaitu bosan, kecewa, putus asa, murung, dan sebagainya. Tapi ketika kenyamanannya kurang tapi energinya tinggi, maka belajar anak itu bisa saja dengan sangat marah-marah, gelisah mungkin, atau kesal. Adapun ketika kenyamanannya tinggi tapi energinya rendah, maka di sini belajar anak pun akan pasif. Anak perasaannya akan puas, tenang, tentram, hening, tapi ya kurang aktif. Tapi jika kenyamanannya tinggi, energinya pun tinggi, maka anak akan aktif, akan merasa sangat gembira, riang, sukacita, maka tujuan pembelajaran pun akan tersampaikan dengan baik. Yang kedua yaitu dengan menanyakan kejadian atau peristiwanya. Apa sih yang membuat kamu sedih? Apa kejadian yang menyebabkan perasaan kamu menjadi bosan? Dan sebagainya. Nah, di sini anak akan menceritakan semua apa yang dia rasakan, yang dia pikirkan. Jika sudah keluar semua, maka apa yang dia pikirkan itu sudah kosong. Dan di sini kita boleh isi dengan membimbingnya mengenai problem solving. Dengan cara apa? Dengan cara menanyakan, lantas bagaimana agar kejadian itu tidak terulang kembali? Atau lantas bagaimana biar kamu tidak putus asa lagi, biar kamu tidak sedih lagi, dan sebagainya. Nah, itulah adalah salah satu teknik MA yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Cara kedua untuk membangun kecerdasan emosional anak generasi alfa yaitu dengan melatih mereka untuk menjadi anak yang asertif. Mereka harus mampu merespon penolakan. Jadi harus diajarkan kalau misalnya kemauan mereka itu tidak semuanya bisa terpenuhi. Dan atas apa yang sudah kita perbuat, tidak akan semuanya orang itu akan suka. Pasti akan ada yang tidak suka atau menolak. Dan ajarkan juga anak untuk mampu menolak ajakan yang negatif. Jadi kalau misalnya diajak sama temennya yang tidak baik, anak harus bisa menolak, berkata tidak untuk hal-hal yang negatif. Cara yang ketiga yaitu dengan mengajak anak untuk mempelajari hal-hal yang baru dan menyukai pada perubahan. Kenapa? Karena orang dengan kecerdasan emosi yang tinggi adalah orang yang fleksibel dan mampu beradaptasi. Perasaan takut pada perubahan akan menjadi ancaman utama bagi kesuksesan dan kebahagiaan. Cara yang keempat yaitu dengan mengajak anak untuk selalu berpikiran positif. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara ketika anak memiliki pikiran negatif, maka ajarkanlah untuk memakai rumus perbandingan 1:3. Maksudnya, ketika satu saja pikiran negatif muncul, maka pikirkanlah 3 kebaikan atau hal positif dari suatu kejadian tersebut. Karena apa? Karena setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Jadi harus pikirkan apa sih hal positif dari kejadian ini, seperti itu. Cara yang kelima yaitu dengan melakukan evaluasi aksi melalui journaling. Jadi di sini anak diajak untuk menuliskan apa yang mereka pikirkan, rasakan, inginkan, harapkan pada hari itu. Dan cara ini cocok untuk anak-anak yang introvert atau yang belum mampu mengeluarkan secara verbal atau cerita. Cara selanjutnya yaitu dengan mengajak anak untuk mencari mentor yang mereka sukai dalam bidangnya. Misal anak suka dengan bidang musik, bermain piano, maka boleh saja diajak untuk berles piano. Ataupun anak bisa diberikan buku biografi tokoh atau dibacakan cerita heroik atau superhero untuk meningkatkan semangat atau motivasinya. Dan cara yang terakhir yaitu dengan mengajarkan anak untuk tidak menjadi pendendam. Kenapa? Karena menyimpan dendam berarti anak menyimpan stres. Menghilangkan dendam tidak hanya membuat anak lebih baik saat ini, tetapi juga dapat meningkatkan kesehatan. Jadi tadi ketika anak menerima penolakan atau anak kecewa karena ada teman yang tidak suka kepadanya, itu hal yang wajar karena kita tidak bisa membuat semua orang untuk menyukai kita dan membuat semua orang itu bahagia. Oke, itu saja yang dapat saya share untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.